Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Allahima Wahyu Rizki dengan NIM 21150500037 dengan mata kuliah Tafsir Sosial, Politik, dan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat, karakter, dan kepribadian manusia yang disertai dengan ayat beserta penafsirannya. Yang pertama kita masuk kepada latar belakang. Al-Quran adalah kalam Allah yang tertulis di dalamnya yang mengandung dasar-dasaran ajaran Islam. Karena seluruh yang tertulis di dalam Al-Quran, yang termaktub di dalam Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia dan merupakan petunjuk bagi umat manusia, bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Penting bagi umat Islam untuk mengetahui, memahami, serta menghayati kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Hal ini mengingat bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Manusia diciptakan dengan keanekaragaman sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat tersebut ialah yang Allah sebutkan dalam kalamnya, tak hanya satu, melainkan banyak dari sifat manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sifat-sifat manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada yang berupa sifat baik dan sifat buruk. Pada pembahasan kali ini, peneliti akan membahas sifat buruk manusia, yaitu diantaranya sifat dhaif, lemah, sifat ajul, tergesa-gesa, dan sifat lemah. Yang kedua, poin kedua yaitu metode penafsiran. Dalam hal ini berarti berbicara tentang penafsiran yang hubungan tafsir Al-Quran dengan media atau alat yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dalam 4 macam metode yang berkembang, yaitu tahlili, metode analisis, ijmali, global, dan muqarran, membandingkan, serta metode maudhu'i atau metode tematik. Adapun dalam pembahasan kali ini, dalam pembahasan ini akan memakai metode penafsiran yaitu metode muqarran. Muqarran yaitu memiliki arti perbandingan, dalam artian metode yang digunakan dalam metode ini adalah cara kerja dengan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tetapi definisi lain memberikan pengertian bahwasanya muqarran sebagai metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk pada suatu teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi di dalam 2 kasus atau lebih. Poin yang ketiga yaitu studi literatur. Pada penelitian kali ini saya mengambil 5 sumber studi literatur. Yang pertama yaitu dari Karunia Khalifah Dini Agustin yang menulis artikel yang berjudul Analisis Semantik Kata Dhaif dalam Surah An-Nisa ayat 28 dan Surah Ar-Rum ayat 54. Dalam artikel yang dibahas dengan sifat yang ada pada manusia, yang mana dari sifat tersebut agar manusia introspeksi diri atau muhasabah diri sehingga menjadi manusia yang lebih baik dan dicintai Allah. Allah tidak menggambarkan sifat baik tapi juga sifat buruk manusia di dalam Al-Quran, dan juga makna dalam yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 28 dan surah Ar-Rum ayat 54. Studi literatur yang kedua yaitu Ahmad Helwani Syafi'i dan Muhammad Syauqi yang menulis artikel yang berjudul Karakter Manusia dalam Perspektif Al-Quran Surah Luqman. Dalam artikel yang dibahas tentang pendidikan karakter yang sangat penting dalam kehidupan manusia, guna membentuk pribadi yang berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu dari Abdul Rahim, menulis artikel yang berjudul
psikologi dan kepribadian manusia dalam Al-Quran. Dalam artikel ini dijelaskan bahwasanya kepribadian atau kejiwaan terus menjadi bahasan penting selama kehidupan manusia masih berlangsung. Dan yang keempat, dari Urwatul Wisqah menulis artikel yang berjudul Perspektif Sifat Ajula dalam Al-Quran menurut Ibnu Katsir. Dalam artikel ini jelaskan bahwa ajula atau yang biasa disebut dengan sifat tergesa-gesa adalah mencari sesuatu atau memilihnya sebelum tiba saatnya berlandaskan dengan syahwat, dan ini biasanya didasari karena hawa nafsu. Dan yang kelima, dari Zubairi yang menulis artikel yang berjudul Pola Kepribadian Manusia dalam Perspektif Al-Quran. Kajian Surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 14. Dalam artikel ini menjelaskan bagaimana pola kepribadian manusia dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 14, bagaimana karakter masing-masing kepribadian manusia dalam ayat-ayat tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, sifat pertama yang akan kita bahas adalah sifat tergesa-gesa atau ajulah. Adapun definisi ajulah adalah mengharapkan pekerjaan agar cepat selesai berdasarkan dengan hawa nafsu semata. Nah, dalam pembahasan ini diandaikan yaitu dalam kehidupan keseharian manusia, terutama dalam kegiatan beragama seperti sholat maupun membaca Al-Quran, berkaitan dengan etika dan moral dalam beribadah tersebut. Sedangkan dalam etika sangat erat juga kaitannya dengan interaksi manusia dan kehidupan di masyarakat. Yang kedua yaitu sifat lemah atau dhaif. Adapun dhaif ini artinya ialah lemah. Secara Kamus Besar Indonesia, Bahasa Indonesia, dhaif artinya lemah, merupakan adjektif atau sifat yang berarti tidak bertenaga, lembut, tidak keras, dan tidak kuat, dan tidak tegas. Dan definisi sifat yang ketiga yaitu sifat rakus atau hirs dalam KBBI. Rakus adalah suka makan banyak, tidak memilih atau lahap. Kita masuk kepada ayat dan penafsirannya. Sifat yang pertama yaitu sifat ajul atau sifat tergesa-gesa. Di dalam pembahasan ini saya mencantumkan Quran surah Al-Isra ayat 11. Penafsirannya ialah menurut penafsiran Buya Hamka dalam kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Azhar, dalam bahwasanya penggegas artinya ialah mau terburu-buru atau mau cepat saja. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kelemahan yang asal pada manusia, yaitu jika dia ditimpa kejahatan, kesusahan, dia amat gelisah dan tidak dapat mengendalikan diri. Dia menyumpah, mengeluh, kadang-kadang merasa itu sebagai bencana baginya. Demikian pula sebaliknya, kalau dia mendapat kebaikan yang menggembirakan, dia sudah seperti cacing kepanasan, memuji-muji dan mendabik dada. Perangai dasar atau ketemperamenan yang seperti ini kalau tidak dapat dikembalikan akan membuat kita celaka. Maka di ujung ayat penafsiran ini disinilah sifat penggegas tergesa-gesa atau terburu hawa nafsu. Hendaklah dilatih dengan mengurangi sifat itu. Terus di dalam sifat tergesa-gesa ini dinyatakan juga menurut penafsiran Quraisy Shihab bahwasanya dalam kitab tafsirannya yang berjudul Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa manusia dalam mengajak, meminta atau berdoa untuk kejahatan seringkali sangat tergesa-gesa dan tidak sabar. Seringkali tergesa-gesa kepada Allah untuk menurunkan bencana kepada siapa yang menyuluti amarahnya, kepada siapapun yang membuatnya emosi. Kata ajul
atau sangat tergesa-gesa ini adalah bentuk mubalaghah dari kata ajil yang berarti seseorang yang tergesa-gesa. Kata ini terambil dari kata al-ajal, yaitu ketergesahan untuk meraih sesuatu yang belum tiba waktunya. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat lemah atau dhaif. Saya mencantumkan dalam tema ini yaitu surah An-Nisa ayat 28. Yang pertama, menurut penafsiran dari Quraisy Shihab, dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, bahwasanya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Bahwasanya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Menurut tafsir Misbah ini, Al-Misbah ini dalam bukunya, yaitu ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan kemudahan kepada manusia dalam menjalankan ibadah atau menjalankan syariat. Keringanan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena manusia memang diciptakan dengan sifat yang lemah baik dari segi fisik maupun mental. Quraisy Shihab juga menekankan bahwasanya kelemahan manusia ini mencakup segala aspek, seperti kecenderungan manusia untuk tergoda oleh hawa nafsu, kebutuhan jasmani dan mental yang seringkali membuat manusia dekat dengan kesalahan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manusia, tidak melebihi batas kekuatannya. Ayat ini juga mengajarkan bahwasanya pentingnya memahami bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan dan tidak memberikan umatnya suatu keberatan. Kemudian dijelaskan juga di dalam dijelaskan juga di penafsiran Al-Azhar karangan Buya Hamka, juga dijelaskan bahwasanya sesungguhnya dengan segala peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari beristi dengan batas 4, asal ia sanggup berlaku adil, upaya untuk boleh menikahkan 4 itu dengan budak perempuan karena memelihara diri dari berzina. Sebab berkawin dengan budak itu ringan belanjanya. Semua itu adalah untuk meringankan. Sebab Tuhan sendiri pun mengakui bahwasanya Tuhan telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Seluruh manusia diciptakan dalam keadaan lemah karena karena tidak akan sanggup menahan syahwatmu terus-menerus. Itulah sebab diadakan peraturan-peraturan sehingga dengan ini pula terdapatlah Islam itu sebagai suatu agama yang tidak memberatkan bagi pemikulnya. Yang ketiga yaitu sifat rakus atau hirs. Sifat hirs ini saya mencantumkan surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Adapun penafsirannya yaitu yang pertama menurut penafsiran Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Maraghi, bahwasanya sesungguhnya manusia itu dijadikan sifat berkeluh kesah sehingga kurangnya kesabaran dan sangat-sangat tamak. Apabila ia miskin atau sakit, dia mulai mengadu dan mengeluh. Apabila dia menjadi kaya atau sehat dan selamat, dia enggan berbuat baik dan bakhil dengan hartanya tersebut. Itu tidak lain sebabkan kesibukan manusia dengan keduniawiannya, padahal seharusnya dia sibuk dengan akhiratnya. Sehingga apabila dia sakit atau menjadi miskin, dia ridha dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbuat menurut kemauan manusia tersebut dan menetapkan apa yang diinginkan.
Apabila manusia mendapatkan harta dan kesehatan, hendaklah ia mempergunakan kesehatan dengan harta itu untuk menuju ke akhirat atau mencari kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian tafsir yang kedua yaitu menurut penafsiran As-Sa'di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, bahwasanya ini adalah sifat manusia yang esensial. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakter asli manusia dengan sifat berkeluh kesah. Sifat berkeluh kesah oleh yang dijelaskan dalam firman-Nya, "Idza massahu syarru jazu'a", apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Manusia berkeluh kesah manakala ditimpa penyakit kemiskinan dan hilangnya benda-benda yang ia cintai seperti hilangnya harta, meninggalnya keluarga, anak, dan tidak sabar dan merelakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kebaikan ia akan kikir dan tidak menginfakkan sebagian yang Allah berikan kepadanya, dan tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kebaikannya, sehingga manusia bersikap keluh kesah dalam kesusahan dan bersifat kikir ketika berbahagia. Yang terakhir yaitu kesimpulan, sifat karakter dan kepribadian manusia adalah yang berkonotasi positif dan ada yang berkonotasi negatif. Yang berkonotasi positif seperti adil, sabar, kuat, sopan, lembut, dan lain-lain. Sedangkan yang negatif contohnya yaitu tergesa-gesa, lemah, rakus, dan lain-lain. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat, karakter, dan kepribadian manusia adalah Quran Surah Al-Isra ayat 11 yang menjelaskan tentang sifat ajul, Quran Surah An-Nisa ayat 28 yang menjelaskan tentang sifat lemah, dan Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-21 yang menjelaskan tentang sifat rakus atau hirs. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.